Pada suatu sore, Mudah-mudahan Bayu dan Sri cepat punya momongan ya, Pak. Tidak perlu khawatir, mereka masih muda, Bu. Ibu cemas. Sri khawatir Bayu akan menikah lagi bila dia tidak kunjung hamil. Jadi, tadi ibu antar Sri ke orang pintar dekat kelurahan. Astagfirullah, itu namanya musyrik, Bu. Agama kita mengajarkan, sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan lain. Kenapa tidak dibawa ke dokter kandungan, Bu? Kita coba dulu, Pak. Siapa tahu berhasil. Orang ini terkenal bisa menolong yang mandul. Banyak yang merekomendasikan dia termasuk artis, pejabat, dan pengusaha. Ibu lebih percaya kata orang daripada dokter kandungan. Mereka sudah dari beberapa dokter, tapi belum berhasil, Pak. Apakah Bayu dan Sri sudah mengikuti nasihat-nasihat dokternya? Perlu waktu lama, Pak. Kalau orang pintar, prosesnya cepat. Astagfirullah, Bu. Orang seperti itu biasanya dibantu kuasa lain, seperti jin. Tapi dia itu haji, Pak. Bu, orang dapat mengaku dan melakukan apa saja supaya dipercaya. Berpakaian seperti haji, berdoa pakai ayat-ayat Al-Quran, dan lain-lain. Bapak minta ibu besok menemui Sri, kasih dia pengertian. Bapak tidak kasihan pada Sri ya? pada suatu sore, Nak Fahri, apa benar orang pintar memakai kuasa dari jin? Benar, Tante. Tapi jin ada yang muslim juga. Orang pintar juga ada yang agamais dan memakai ayat-ayat Al-Quran. Orang pintar yang dekat kelurahan juga seperti itu. Kemarin Tante ke sana. Tante pergi ke orang pintar. Untuk apa? Mengantar adik Tante, dia ingin segera punya anak. Hanya ingin berikhtiar saja, semua terserah Allah. Menurut saya hal itu baik. Sudah siap, Rin? Kita berangkat sekarang? Sudah, Mas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Baru pulang, Bu. Bisa ngobrol sebentar? Ada apa, Bu? Serius sekali? Ibu tahu tentang orang pintar. Orang Kristen boleh ke sana. Oh, baik orang Kristen maupun Islam ada yang suka pergi ke sana. Tapi Allah sangat mencela upaya seperti itu. Praktek mereka pasti berhubungan dengan kuasa kegelapan atau iblis. Kitab Allah mengatakan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukankah Al-Quran juga tidak menganjurkan? Iya sih. Kalau orang pintar dibantu jin, berarti air dan doa-doa itu untuk mengundang kuasa jin. di suatu hari yang cerah, Bagaimana kabar adiknya, Bu? Ternyata adik saya belum hamil juga. Memang banyak yang pergi ke orang pintar untuk meminta jodoh, kesembuhan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Seperti umat Kristen di kampung halaman saya atau adik ipar saya. Jadi benar mereka memakai kuasa jin lewat air dan doa-doa. Benar, Bu. Mari kita duduk dulu. Jadi begini, Bu. Jika minta bantuan pada kuasa kegelapan, ada yang harus dibayar dan bisa jadi kutuk.
Saya tidak bermaksud menjerumuskan Sri pada kuasa jin. Mengapa mereka tidak mengadopsi anak saja? Saya tidak tahu bagaimana ajaran Islam soal adopsi anak. Kalau menurut agama Kristen bagaimana, Bu? Kekristenan memandang adopsi sebagai hal baik. Karena umat Kristen percaya bahwa Allah telah mengadopsi mereka menjadi anak-anaknya. Anak Allah? Maksudnya bagaimana, Bu? Anak Allah secara rohani, bukan jasmani. Dalam kitab Allah dikatakan, Isa Al-Masih diutus untuk menebus mereka, supaya diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Apakah itu sebabnya orang Kristen memanggil Allahnya sebagai Bapa? Betul. Mengadopsi adalah perbuatan mulia karena dapat menolong kehidupan anak-anak yatim piatu. Saran Ibu Christina baik juga. Saya akan membicarakannya dengan Sri. Kitab suci Injil juga mengatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu. Di malam harinya, Bapak bersyukur kita bertetangga dengan Bu Christina. Ia baik dan bijaksana. Benar, ia juga sangat peduli pada keluarga kita. Sarannya agar Sri dan Bayu mengadopsi anak sangat bijaksana. Bapak tahu Bayu sangat menyayangi Sri. Dia tidak mungkin menyakiti Sri dengan menikah lagi hanya untuk punya anak. Maaf, kemarin Ibu tidak minta pendapat Bapak dulu. Sekarang Ibu mengerti, percaya kepada dukun, hukumnya musyrik dan dosa. Alhamdulillah, Ibu sudah menyadari kekeliruan ini. Ibu janji akan bersikap lebih tawakal dan berhati-hati. Besok, Ibu akan menemui Sri dan Bayu untuk minta maaf. Semoga Bayu dan Sri mau menerima saran adopsi ini. Bapak jadi ingat kata Pak Ustadz. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ibu Christina benar, mengadopsi adalah perbuatan mulia di hadapan Allah. Karena dapat menolong kehidupan anak-anak yatim piatu. Ibu Christina juga bilang, orang Kristen telah diadopsi Allah menjadi anak-anaknya. Karena itu mereka memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Betul, seperti hubungan keluarga yang sangat dekat ya Pak. Iya, Ibu benar. Andai saja kita mempunyai hubungan seperti itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.